Hai Mike, apa kabarmu hari ini? Sebelumnya aku mau ngucapin makasih ya kamu udah mau datang ke undangan aku supaya kamu datang ke perpustakaan ini. Sebenarnya aku ngajak kamu ke sini itu untuk ngajak kamu diskusi, buat mendiskusikan mengenai gerakan nasionalisme di Asia yaitu di Jepang. Karena aku tahu kamu itu pintar dalam pelajaran sejarah. Semoga kamu bisa bantu aku ya jelasin mengenai sejarah Jepang. Hai Tito, kabarku baik kok. Kabar kamu gimana? Pasti baik ya. Nggak apa-apa kok, aku juga lagi waktu senggang, jadi sekalian aku iseng-iseng datang juga nih ke perpustakaan. Kebetulan aku belum pernah datang ke perpustakaan nasional ini. Nah kebetulan kamu ngajak ketemu di sini ya aku okein aja deh. Iya, aku paham kok mengenai sejarah gerakan nasionalisme di Asia, terutama di Jepang. Kamu tanya aja ke aku, nanti aku jelasin kok. Iya Mike, kabar aku baik kok. Aku pengen nanya nih ke kamu mengenai sejarah dari perkembangan gerakan nasionalisme di Jepang. Tolong ya jelasin ke aku, kasih. Nah, Tok, kamu tahu nggak sih? Hingga saat ini, Jepang dikenal sebagai negara maju. Pertumbuhan ekonomi Jepang sangat cepat. Kemajuan ekonomi Jepang sebagian besar ditopang oleh sektor industri. Diperkirakan pada tahun 2030, Jepang bersama Korea Selatan, India, dan Republik Rakyat Cina akan mendominasi perekonomian dunia dan mampu mematahkan dominasi bangsa barat atas perekonomian dunia. Wah, hebat ya negara-negara Asia sekarang. Dulu peradaban dipegang oleh negara barat, perekonomian dikuasai oleh negara barat. Nah, sekarang dunia berputar, dunia itu seperti roda ya, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, sekarang negara Asia ya yang akan mendominasi perekonomian dunia. Aku baru tahu loh. Terus, jelasin dong lagi yang lain. Sebelum menjadi negara maju seperti saat ini, Jepang merupakan negara agraris yang menutup diri dari dunia luar. Sejak masa pemerintahan Shogun Ieyasu Tokugawa sekitar tahun 1603 hingga 1605, Jepang menerapkan politik isolasi. Shogun Tokugawa mengatur negeri Jepang dengan ketat. Tujuan politik isolasi adalah menjamin keberlanjutan pemerintahan Shogun dan mencegah masuknya pengaruh asing atau pengaruh dari negara-negara barat. Oh, jadi Jepang itu sebelum menjadi negara maju seperti saat ini pernah menjadi negara yang mengisolasi diri dari dunia luar. Lalu bagaimana kelanjutannya mengenai politik isolasi? Tolong jelasin dong ke aku. Nah, Jepang mengakhiri politik isolasi saat Laksamana Matthew Perry dari Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil memaksa Shogun Ieyasu menandatangani perjanjian Kanagawa pada tanggal 31 Maret 1854. Perjanjian ini berisi pembukaan kota pelabuhan Shimoda dan Hakodate untuk perdagangan asing. Sejak saat itu, Jepang mulai menyadari ketertinggalannya atas bangsa-bangsa barat. Semangat nasionalisme bangsa Jepang pun bangkit untuk memodernisasi negerinya. Lalu, setelah Kaisar Meiji memegang tampuk kekuasaan, ia mengadakan gerakan pembaharuan yang dikenal dengan nama Restorasi Meiji. Gerakan pembaharuan ini terjadi di segala bidang kehidupan, yang meliputi bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Wah, ceritanya menarik banget ya. Gak nyangka, ternyata begitu panjang sejarah dari negara Jepang, dari yang mulai dia terisolasi atau mengisolasi diri, sehingga saat ini dia mampu memperbaiki kehidupan mereka menjadi negara maju seperti saat ini. Semoga negara Indonesia bisa meniru kemajuan dari negara Jepang ya. Berkat restorasi Meiji, Jepang tumbuh menjadi negara kuat dan modern. Pertambahan jumlah penduduk dan industrialisasi yang berkembang pesat mendorong negara Jepang menjadi negara imperialisme baru. Oleh karena itu, Jepang mulai berpikir mencari daerah baru untuk menampung penduduk sekaligus menjadi pasar hasil produksinya. Keinginan tersebut sering menimbulkan konflik dengan negara-negara imperialisme barat seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Rusia. Bahkan pada tahun 1904 hingga 1905, Jepang terlibat perang dengan Rusia. Dalam perang tersebut, Jepang berhasil mengalahkan Rusia.
Nah, yang terakhir, keberhasilan Jepang dalam memodernisasi diri dan mengalahkan bangsa Barat, yaitu Rusia mendorong bangsa-bangsa Asia bangkit dan mengikuti langkah Jepang. Jepang membuktikan bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan superior dan dominasi bangsa-bangsa Barat melalui kerja keras. Wah, hebat sekali kamu, Mike. Paham betul sejarah mengenai perkembangan gerakan nasionalisme di Jepang. Terima kasih ya. Berkat penjelasan kamu, aku jadi paham sekarang mengenai sejarah perkembangan gerakan nasionalisme negara Jepang. Jangan kapok-kapok ya buat jelasin lagi ke aku. Terima kasih, Mike, sudah jelasin. Hehehe, biasa aja tuh, Tok. Aku mah biasa aja kok. Sama-sama. Nanti kalau kamu masih ada pertanyaan lain, kamu tanyain aja langsung ke aku. Kita bisa janjian di perpustakaan ini atau di tempat lain yang masih di daerah sini ya pastinya. Aku nggak bisa soalnya jauh-jauh pergi dari rumah. Paling ya sekitaran rumah aja. Ya udah, aku pamit dulu ya. Sampai jumpa.